Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar berada di Langgapayung, ini di daerah Hajoran. Yang kemarin juga sudah kita membahas silaturahmi atau silsilah Marga Siregar yang ada di Hajoran. Dan saya sudah sampai di Hajoran ini, ketemu dengan saudara saya Marga Siregar juga. Ini satu nenek ya dengan saya, dan ternyata di Hajoran ini sudah sukses dalam rangka budidaya tanam kelapa sawit. Mungkin rekan-rekan juga kepingin tahu bagaimana budidaya tanaman sawit tadi. Ternyata sangat menghasilkan. Kita sekarang membahas masalah profit ya, atau pendapatan dari usaha tanaman kelapa sawit. Mungkin teman-teman banyak yang kepingin tahu ya. Mari sama-sama kita berkenalan dengan saudara saya dan juga Marga Siregar, satu nenek dengan saya. Ini dengan Bapak siapa ya? Nawar Siregar. Nawar Siregar. Nah, ini tinggal di mana Pak? Hajoran. Di Hajoran. Ini Pak Nawar Siregar memang dulunya juga memang asli di Hajoran. Iya. Oh, di Hajoran. Ini kan kepingin juga tahu ya, saya jauh-jauh dari Surabaya. Ini kepingin masalah. Saya lihat ini waktu jalan-jalan ini penuh dengan kebun sawit. Iya. Ya, ini bagaimana kira-kira penghasilan dari kebun sawit itu? Kira-kira menguntungkan apa enggak? Ya, menguntungkan lah. Iya, menguntungkan lah ya. Bukti sekarang Bapak sudah Uda ya. Saya panggil Uda sebagai Bapak ya, Bapak atau Paman. Sekarang paman saya ini sudah sukses di sini dan sudah sudah mempunyai keturunan. Mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu dengan saudara-saudara saya ini. Ini ada fotonya di sini. Ya, fotonya ini keluarga. Bisa dikenalkan dulu ini. Yang pertama ini nunggu ujungan. Dari ujung sana dari ini siapa namanya ini? Hah? Halo. Ahmad Nawami Siregar. Yang ini? Ibu Samsuarti Tambak. Oh. Terus yang ini? Oh, ini ya bapaknya ya. Kok ganteng di sini ya bapaknya ya. Nih ya. Terus ini anak yang keberapa ini? Anak yang pertama. Pertama. Yang ini? Laki-laki. Yang kedua laki-laki. Oh, berarti ini yang nikah ini anak juga putri ya? Putri. Putri siapa namanya? Epi Malinda. Epi Malinda dapat orang mana? Orang Tanjung Raya. Tanjung Raya ya. Jadi anak ibu ada 4. 4 ya. Yang pertama tadi. Laki-laki ini, perempuan ini lah. Yang perempuan ini yang laki pertama. Terus yang kedua. Yang itu. Yang ini. Ini tinggal di mana? Di Medan. Di Medan. Yang ini? Di Bagan Batu. Ketiga. Yang ketiga. Udah keluarga juga. Udah kawin juga. Yang ini yang di Pujut. Pujut di mana Pujut itu? Daerah Bagan Batu. Di Bagan Batu juga ya. Jadi ini kita kenalan dengan saudara-saudara kita ini. Jadi yang pertama sudah berumah tangga, sudah berkeluarga ya. Yang nomor 2 juga ini sudah. Yang ini nomor 2. Nomor 2 ini Keluarga. belum berkeluarga ya. Bagi rekan-rekan yang mau daftar dengan pengusaha silakan ya. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, ini yang belum berkeluarga juga. Dan sudah ya. Jadi sudah berapa yang sudah berkeluarga? 2. Jadi nanti kita masalah sukses ya, karena saya lihat dari foto-fotonya dari pernikahan tadi itu rata-ratanya sudah sukses dan sudah bekerja. Dan berarti ibu sekarang ini hanya berdua saja di rumah. Rumah sebesar ini cuma berdua. Iya, itulah karena kesuksesan itu semuanya anak-anak itu adalah doa dari orang tua dan mendapat hasil barokah halal ya, sehingga anak-anak itu juga sudah istilahnya sudah melalang buana dan sudah sukses. Ada yang di daerah mana tadi? Riau. Ada yang di Medan. Ya, Riau dan Medan. Kita kembali ke fokus masalah, itu masalah
coba kita tanya-tanya mengenai profit dari kelapa sawit. Nah, sudah berapa tahun Bapak untuk mengelola kelapa sawit? Sekitar 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun sudah bisa menghasilkan maksimal. Dan juga kalau kita boleh tahu bagaimana sih caranya untuk kita itu bisa mengembangkan kelapa sawit di daerah Sumatera ini. Contohnya, berapa pohonkah dalam 1 hektar seperti itu? Mungkin Bapak bisa terangkan. Per hektarnya isinya 140 pokok. 140 pohon ya. Ya, per hektar. Per hektar. Ya. 140 pohon per hektar itu berapakah penghasilannya untuk setiap panen? Setiap panen itu berapa hari baru kita bisa menghasilkan? 2 minggu. Oh, 2 minggu sudah menghasilkan. Iya. Setiap pohon itu bisa menghasilkan berapa sawit? Maksudnya maksimalnya sekitar 25 kilo dalam 1 pohon. 25 sampai 30 Sampai ya dalam 30. 1 pohon ya. Kita gampang hitungnya mungkin 30 saja lah rata-rata ya. Iya. Jadi itu 1 tandan katanya. Satu Tandan itu setiap pohon 1 tandan 30 kg. Jadi berapa itu kira-kira harganya sekarang berapa ya? Sekarang ini harganya 1.750 per kilogram. Per kilogram. Jadi setiap pohon itu dia menghasilkan 30 kali 1.750 per pohon. Iya. Itu dikali 750. Ulangi, 1.750 rupiah kali 30 kilogram kali 140 pohon. Wah, lumayan berarti hasil. Kira-kira kalau nggak salah saya hitung itu 7.350.000. Waduh, hasil siapa nih? 3.750.000 itu per 2 minggu. Per 2 minggu ya. Per 2 minggu 7 juta. Kalau misal 1 bulan berarti hampir 15 juta. Waduh, makanya ya cepat sukses. Tadi itu 140 pohon, kita lanjutkan 140 pohon. Untuk penjualannya mudah apa susah? Mudah ya. Jadi sudah ada yang nampung ya. Ada. Terus 140 pohon, per pohonnya 30 kg. Setiap pohon apakah bisa menghasilkan setiap minggunya? Itulah kadang-kadang kita panen dalam sekali 2 minggu itu yang bisa dipanen sekitar 100 pokok itu. Wah, 100 pohon. 100 pohon sudah Iya, bisa dipanen. Yang lainnya itu belum masak itu. Mungkin putaran muka. Oh, putaran gitu ya. depan ya. Putaran ke depan ya. Iya. Jadi kalau kita seandainya jelek-jeleknya aja hitung 50% saja, berarti kan sudah hampir 4 juta. Ya, Iya, 4 juta, hampir 4 juta setiap 2 bulan. 2 minggu. 2 minggu. Berarti 1 bulannya sudah 8 juta, cukup istimewa ya. Sehingga memang dengan budidaya atau perkebunan kelapa sawit ini memang sangat menguntungkan. Ini kira-kira banyak nggak orang yang menjual kelapa sawit, kebun sawit di sini? Enggak begitu banyak, tapi ada juga nah itu. Ada juga ya. Iya. Kalau seandainya saya dari Surabaya misalnya kepingin untuk berkebun di sini, Bapak bisa nggak membantu? Saya rasa bisa. Untuk mencarikan ya. Mencarikan ya. Karena lumayan loh. 2 bulan sekali, 2 minggu sekali kita menghasilkan hampir 4 juta, 1 bulan yang 4 juta. Terus nanti apakah di sini banyak orang yang untuk membantu bekerja, mendodus, apa sih? Ya, untuk manennya bisa dapat. Manennya gimana aja itu kira-kira? Apa yang dikerjakan waktu saat manen? Yang kita upahkan ke orang? Ya, menjatuhkan buah itu baru ngelangsir kalau nggak dapat motor. Oh, jadi kita harus menjatuhkan sendiri
apa namanya, mendodos ya, Ya, mendodos. mendodos. Ya. Jadi itu hitungannya bagaimana mendodos itu? Apakah per hektar atau per pohon? Per kilo. Per kilo. Iya. Berapa per kilonya? 300 sama melangsir dapat motor. Kalau nggak dapat motor, Ah. 300 lah itu udah dapat motor. Tinggal nimbang lah itu 300 itu. Oh, jadi 300 rupiah ini dari mulai mendodos sampai dia mengirim ke kendaraan, Iya, melangsir namanya. melangsir, Iya. sama kendaraannya juga berarti. Iya. Sampai ke toko penjualan. Iya. Itu 300 rupiah per 300 kilogram. Per kilogram. Oh, lumayan murah ya. Jadi kita nggak mikirin bensinnya, nggak mikirin apa, pokoknya 300 sudah ada orang yang mau mengantar langsung ke penjual. Ke penjual. Ke pembeli. Ya, Ke pembeli. iya. Jadi cukup mudah ya. Tinggal kita kontrol aja berapa kilo. Jadi tinggal Bapak ini berarti hanya nunggu di tempat penjualan berarti. Iya. Jadi sudah dipercaya orang-orang yang di sini, yang orang yang mendodos tadi. Iya, iya. Terus yang mencari kendaraannya juga dari toke atau dari sendiri? Dari tukang dodos sendiri lah. Oh, tukang dodos sendiri. Iya. Oh, jadi mereka udah persiapkan kendaraannya. Iya. Oh, sangat enak sekali ya. Kita itu seperti apa namanya, hanya menunggu ya, menunggu di sana. Wah, ini rekan-rekan mungkin tertarik ini. Saya juga mungkin tertarik juga ya. Misalnya punya uang ya, coba serahkan aja sama Pak ini. Bapak saya, paman saya ini. Paman saya namanya Nawar Siregar. Haji Nawar Siregar. Makanya ya enak sekali ya di sini, cari uang itu juga enak, tapi dengan mencari orang-orang yang terpercaya, dan juga terpercaya itu berarti orang itu yang sudah mampu dan sudah pengalaman. Jangan coba-coba memberikan kepada orang yang belum pengalaman ya. Mudah-mudahan nanti banyak rekan-rekan yang kepingin berkebun kelapa sawit. Ini harganya masih paling rendah ya Bu ya, Yang turun gitu yang ya. turun. Pernah hari itu sampai 3.000-an lah. Wah, wow, tambah hebat lagi, per bulan itu bisa 16 juta. Waduh. Jadi makanya rekan-rekan sekalian ya, jangan dianggap sebelah mata saudara-saudara saya yang tidak jauh di kampung dari perkotaan ya. Dan ternyata sekarang itu kehidupan dengan kelapa sawit ini bisa menyekolahkan anak, bisa membuat anak sampai sarjana. Udah semua sarjana ya? Alhamdulillah. Juga bisa mempekerjakan anak, sehingga sekarang itu saudara saya ini sudah seperti mantan baru lagi, berdua aja. Karena anak-anak sudah sukses ya. Karena juga saya lihat memang penghasilan pertanian itu adalah salah satu penghasilan yang sangat barokah. Ya, karena kita, apalagi kita sebagai petani ya, kok sebagai penimbang saya nggak tanggung jawab. Tapi rata-rata jujur ya, penimbang yang ada di sini ini rata-rata jujur, karena mereka udah saling tahu menahu dan juga saling kenal. Ya, kira-kira kalau kita mau membeli kebun sawit yang sudah ada sawitnya, itu harganya berapa ya Pak? Ya itu nengok sawitnya, kalau bagus sawitnya bisa itu kira-kira 150 juta per hektar. Per hektar? Iya. Tapi itu namanya yang bagus, itu sawitnya dirawat. Yang sudah dirawat ya. Iya. 150 itu cepat kembali uang 150 ya. Iya, kalau memang apa dirawat bisa lah ya, cepat Iya, kembali uangnya itu yang 150 juta. Iya, karena dirawat ya. Semua itu perlu perawatan ya. Kita untuk lebih tampan, lebih cantik juga harus perawatan, pakai modal loh ya. Tidak ada ngerawat nggak pakai modal. Tanaman juga harus dirawat ya, dipupuk, diimas, dibersihkan ya, supaya juga tetap bagus hasilnya. Karena hasil yang bagus juga akan memperolehkan uang yang banyak. Iya, gitu ya. Terus kalau seandainya ada teman-teman yang kepingin membuka dari awal, membuka awal tanah kosong misalnya yang belum ada sawitnya, itu bisa nggak dicarikan lahannya? Iya, saya rasa bisa lah
Karena masih banyak yang belum ditanami sawit di sini ya. Iya. Nah, karena di sini terus terang aja masih banyak tanah adat ya, tanah-tanah yang punya kepala desa, punya ini. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan kepala desa setempat ya untuk rekan-rekan yang kepingin menginvest lah, invest tanah atau invest uangnya untuk nabung membeli kebun, baik dia yang sudah ada hasilnya berarti 150 juta. Yang belum ada itu melihat kondisi ya, karena agak jauh atau dengan di pinggir jalan itu memang agak mahal. Tapi yang jauh-jauh dia atas gunung itu masih banyak yang belum dikelola dengan sawit. Kenapa? Rata-rata di sini ini sudah banyak PT. Dulu itu tanah kosong. Nah, yang saudara saya ini memang dari dulu udah lama di kampung ini dan memang istilahnya penguasa kampung. Jadi mereka itu cukup berkebun di sekitar kampung sini saja ya, dan juga cukup menjanjikan dan sudah cukup lah. Sehingga rekan-rekan yang mau membeli tanah kosong silakan menghubungi saudara saya ini. Boleh nomor teleponnya dimasukkan sini? Iya. Boleh ya. Berapa nomor teleponnya? 0823 6957 2687. Iya, dengan Bapak Nawar Siregar Hajoran. Hajoran ya. Ya. Hajoran itu di mana posisinya dari Medan? Dari Medan apa enak dari Pekanbaru ya? Dari Medan mengarah ke Ranto, baru Kota Pinang, baru Langgapayung. Oh, jadi di Langgapayung ya? Ya, kecamatannya Sungai Kanan, ibu kotanya Langgapayung. Jadi Hajoran itu berada di Langgapayung, sebelum Gunung Tua. Ya, sebelum Gunung Tua. Jadi kita berjalan itu baik dari Pekanbaru maupun dari Medan, kita menuju Kota Pinang, ya. Dari Kota Pinang menuju Gunung Tua, di tengah-tengah ada Langgapayung. Di Langgapayung itu adalah namanya Desa Hajoran. Desa Hajoran itu kita menemui udaku, namanya Uda Munawar. Ya, Munawar. Dengan teleponnya, ayo rekan-rekan yang mau kepengen investasi di daerah Sumatera masalah sawit ya, silakan kita ulangi nomor telepon. Ambil buku, ambil kertas. 0823 6957 2687. Iya, segitu ya. Jadi memang nanti kalau seandainya teman-teman mau invest, silakan langsung aja berhubungan dengan Uda saya ini, Uda Munawar di Hajoran. Di Hajoran Langgapayung. Jadi Langgapayung itu pertengahan dari Kota Pinang dan Gunung Tua. Ya, sekarang dulu itu dikatakan itu padang bolak. Sekarang sudah nggak ada lagi kita cari padang bolak. Kenapa? Sudah disebut dengan padang sawit. Bukan padang lagi ya. Jadi hamparan kebun sawit di Labuhan Batu. Paluta ya. Ini termasuk Labuan Batu ya. Labusel. Labuan Batu Selatan. Dan juga kita percaya sama Uda saya ini karena beliau ini juga keturunan di sini, lahir di sini, dan juga rata-rata sukses ya. Saya mendengar adiknya Uda ini juga kerja di pemerintahan ya. Iya. Jabatan sebagai apa? Kadis Bapeda di kantor Bupati Labusel. Wow, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah memang benar-benar sukses ya. Ini juga hasil dari sawit kayaknya ya. Alhamdulillah, dari hasil sawit itu ternyata bisa menjelajah sampai ke perguruan tinggi sehingga dia bisa menempati jabatan sebagai Kepala Dinas Bapeda Labuhan Batu Selatan, itu yang berada di Kota Pinang. Ya, terus mungkin ada rekan-rekan yang kepingin bertanya, silakan dikomentari di bawah, atau juga ada kepingin yang mau membeli lahan baik yang kosong maupun yang sudah ada hasilnya, silakan menghubungi nomor handphone yang telah kita sebutkan tadi. Di sini mungkin kita boleh bertanya sedikit juga masalah kalau sudah ada buahnya, itu berarti kan yang pengeluarannya apa aja? Kan pasti ada biaya pengeluaran. Pertama tadi biaya langsir dan biaya dodos Rp300 per kilogram. Terus biaya apa lagi? Untuk perawatan, pertama membersihkan atau membabatnya kan gitu. Ya. Yang kedua, kita perlu menunas, namanya menunas.
Ya, apa itu menunas? Membersihkan pelepahnya itu. Oh, itu namanya menunas, membersihkan pelepah-pelepahnya yang Iya, yang udah jauh dari buah. Nah, itu Eh. harus dibuang. Itu kira-kira berapa tandan itu yang harus kita buang dari buah yang ada? Ya tinggal 2 lah dari bawah buah itu. Oh, Tinggal 2. Selain itu ke bawahnya diturunkan lah itu semua. Harus dibersihkan ya. Dibersihkan semua. Supaya nggak mengganggu ke buah memang. Iya. Kalau dia daunnya masih ada kan dia makanan itu kembali ke daun ya. Kalau Iya. sementara kalau kita mau pupuk itu ikut juga makan kan. Kalau Iya. nggak dibuang ya sayang pupuk. Sayang pupuk. Iya. Buahnya nggak berbuah. Buahnya nggak berbuah. Buahnya kurang besar Buahnya jadinya. besar, Karena ya. makanannya kurang. Ya. Istilahnya kalau kita juga ada makanan yang enak, itu ternyata ada orang lain yang datang, kita juga kurang dapatnya. Yang 1 kilo itu untuk dibagi-bagi. Orang banyak gitu kan. Iya, Ya, begitu ceritanya. Jadi kita juga harus membuang daun-daunnya. Tadi berikutnya apa lagi udah? Apalagi selain apa tadi? Membersihkan daun pelepah itu. Itu lagi Membabat ya, Iya, membersihkan. Setelah dibersihkan dikasih pupuk. Kasih pupuk. Untuk pupuknya juga standar ya. Pakai Standar. pupuk apa itu? Ya kalau bisa dibeli NPK lah. Oh, NPK. NPK mahal di sini. Hampir 1 juta 1 sak. Satu sak itu berapa hektar? Iya. 1 sak itu isinya 50 kilo. Kalau kita mau bagus mau pupuknya itu rata-rata 1 kilo 1 pokok. 1 kilo 1 pokok. Itu dalam jangka berapa bulan dia kita pupuk? Ya sebenarnya kalau peraturannya itu sekali 3 bulan. Oh, 3 bulan masih irit ya? Iya. Jadi 5 kilogram itu harganya, Maksudnya harga pupuknya berapa tadi? hampir 1 juta 1 sak. Hampir 1 juta 1 sak. Nah. 1 sak itu isinya 50 kilogram. 50 kilogram. Dalam 1 pokok 1 kilogram. Dalam 1 pokok 1 kilogram. Berarti yang 1 juta itu, hampir 1 juta itu bisa untuk 50 pokok. Nah, 50 pokok. 50 pokok berarti kita dalam 1 hektar bisa membutuhkan 3 sak ya. 3 sak ya. Berarti hanya 3 juta. 3 juta. Padahal kita itu untuk 3 bulan. 3 bulan. Nah, sementara kita setiap Dua panen minggu. 2 minggu aja sudah bisa beli pupuk. Untungnya 2 bulan 2 minggu. 2 bulan setengah. Iya. Itulah keuntungan yang harus kita bisa ngirit-ngirit ya untuk kehidupan sehari-hari, agar juga terutama kehidupan sehari-hari juga anak-anak agar lebih sukses. Mungkin apa lagi yang mau kita tanyakan ya? Ada rekan-rekan mau tanya apa kira-kira? Apalagi yang mau disampaikan untuk biaya pengeluaran? Biaya pengeluaran saya rasa nggak ada lagi itu. Cuman itu aja. Iya, memupuk, membersihkan pelepah ya itu kan. Sudah tinggal dodos tadi sudah. Dodos tadi udah lain. Pembersihan sudah, pupuk sudah, perawatan sudah, biaya-biaya dodos, biaya-biaya untuk langsir sudah. Oh, sekarang kita coba masuk biaya awal yang kita buka baru. Oh, itu buka apa baru. kira-kira ya? Kalau tanah kosong istilahnya mau membuka baru gitu maksudnya kan? Iya. Iya. Masalah dulu. Imas itu berarti dibersihkan ya. Iya. Yang pohon-pohonnya sama rumput-rumputnya diimas. Ya. Baru membakar. Tapi sekarang nggak bisa membakar sekali gus gitu. Ya, dipurun-purun lah sekitar 20 meter sekali membakar itu. Oh gitu ya, ditumpuk-tumpuk itu ya. kumpul. Karena nanti takut kena apa? Kena yang lain juga, kebun-kebun lain sekitarnya kan banyak ya. Iya. Kita memang nggak boleh membakar, takut jadi asap nanti. Terus Baru mengajir. mengajir itu apa ya mengajir? Memancang. Oh, mengasih tanda. Iya. Tanda ya. Mengajir biar dia lurus. Itu mengajar itu jaraknya sawitnya berapa? Jarak sawit yang satu pohon satu dengan pohon berikutnya? Sering dibuat orang 89. Oh, 8 kali 8 meter kali 9 meter. Oh, begitulah
namanya ya. Iya. Itu namanya mengajir. Mengajir. Iya. Terus Baru berikutnya terusnya melubangi sambil menanam lah. oh langsung ya. Iya, langsung tanam, dilubangi, tanam gitu. Untuk bibitnya sudah ada yang jual di sini. Saya rasa ada, dapat jual itu kira-kira. Banyak lah ya. Memang kemarin saya jalan-jalan juga banyak Iya. ada pembibitan. Mungkin itu bisa dijual karena bibit itu juga harus dipilih katanya ya. Memang lain-lain harga bibitnya itu. Ah, Iya, ada yang 30, ada yang 40 per puli biasa itu pokok. polybag 30 ya. Itu nanti kira itu kita sendiri aja ya. 140 pohon kali 30 ya itu mah. Nah, biar ikut membantu menghitung ya. Berarti habis itu tanam udah selesai. Selesai. Tinggal Perawatannya kalau lagi. perawatannya lagi. Itu berapa bulan dia baru bisa menghasilkan buah pasir katanya? Oh, itu 3 tahun lah itu paling 3 apa? tahun ya. Paling cepat. Berarti lebih enak beli yang jadi ya. Bila saya langsung balik uangnya. Tapi kan harganya kan beda ya. Kita sebaiknya memang beli jadi dulu, sebagian dulu ya untuk perkenalan. Setelah itu beli tanah kosong, biar ada uang untuk mutar. Ya, mungkin di situ caranya. Jadi tinggal nunggu ya 3 tahun baru dia bisa berbuah pasir. Itu rata-rata kok berbuah pasir itu berapa kilo dia dapatnya? Iya. Yang pengalaman Bapak lah, Bapak udah lah. 3 kilo. Kalau 1 hektar itu kadang dapat itu 300 kilo. 300 Itu pun kilo. belum laku itu. Kalau zaman sekarang ini dah Kenapa belum laku? kecil-kecil harus dicincang. Oh, dicincang dia apa di belah-belah? Iya, dicincang lah namanya. Cuman ya bilangnya dia apa gini? Dibelah ya. Iya, Jadi dibelah-belah. kecil-kecil. Iya. Dikeluarkan dari apanya tuh? Apanya itu? Pelepahnya itu ya. Jangannya itu. Janjangannya, dikeluarkan dari janjangannya. Oh, gitu. Harganya tetap. Tetap perlu dicincang. Oh. Oh iya, karena dia kan juga susah sekali keluar dari cincangannya itu mungkin makanya perlu dicincang ya. Jadi dia tidak karena dia masih baru lengket sekali ya dengan pelepahnya itu ya dengan jadi harus dicincang dulu. Karena masuk pabrik itu biasa kan dia bisa keluar sendiri anunya ya. Iya. Apa namanya yang lengket kerantingnya itu apa sih namanya? Ah, tunggu. Ini dia kerata enggak. Ya, warna rantingnya itu untuk melengketkan sawitnya dong. Nah, jadi begitu ya. Jadi begitu penghasilannya, alangkah baiknya kita beli yang sudah jadi dulu supaya ada modal untuk beli Lahan kosong. lahan kosong. Karena masih banyak lahan kosong dengar-dengar saya di sini. Seperti di Sigambal kemarin itu kepala desa yang ngajak saya buka lahan. Dia mau kasih katanya, tapi ya nanti lihat dulu karena saya juga jauh di Surabaya ya. Tapi teman-teman yang bagi ada waktu silahkan menghubungi beliau. Mungkin ada tambahan? Apa lah? Ya, mari sama-sama kita berkebun kelapa sawit. Semoga nanti kelapa sawit ini harganya akan lebih meningkat lagi. Karena ada usaha pemerintah membuat biosolar itu dari kelapa sawit. Sehingga nanti kita bisa harga sawit itu akan lebih naik. Mungkin syukur-syukur bisa di atas 3.000 sampai 5.000. Ya, amin. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Ada lagi yang saya lupa, mungkin apa lagi ya? Coba diingat-ingat. Mungkin untuk pembuatan ini yang jelas kita langsung ke pemborong ya, pembeli sawit itu sudah pasti ada. Karena kita langsung ke pabrik harus nggak bisa ya, karena harus tontonan ya. Dan juga itu harus sudah punya DO katanya. Kalau kita nggak punya DO susah ya. Mungkin rekan-rekan sekalian ya, demikian ulasan saya tentang perkebunan kelapa sawit di daerah Hajoran ya, Langgapayung, Paluta ya, Paluta ya, Tapanuli Selatan. Ini yang berada di antara Kota Pinang dan Gunung Tua. Bagi rekan-rekan yang mau invest ya uangnya untuk berkebun kelapa sawit, silakan menghubungi saudara saya, udah saya Munawar di Hajoran. Demikian ulasan kita kali ini. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat, banyak rezeki, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sukses ya.